Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Didit dari Konveksi Tambang Yogyakarta. Kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman semuanya tips bagaimana sih supaya kita selalu semangat dalam membangun bisnis yang saat ini kita rintis atau saat ini kita jalani gitu ya. Nah, karena sering banget nih para pelaku bisnis itu moodnya naik turun ya, jadi semangat kadang tinggi, kadang rendah, terus lesu ya, kadang sangat bergairah banget gitu ya, sampai deg-degan gitu, saking semangatnya sampai deg-degan, kadang ogah-ogahan gitu ya, males bangun tidur aja mikirin bisnis itu sampai males gitu. Gimana supaya kita bisa selalu semangat ya, selalu mengarah pada pikiran maju untuk usaha-usaha yang kita miliki. Nah, saya akan share beberapa tips yang ini saya alami sendiri untuk saya membangun bisnis yang saya jalani sampai saat ini, gitu ya, teman-teman. Yang pertama adalah dapatkan mimpi besar teman-teman, ya. Jadi kita harus punya mimpinya dulu, ya. Sebelum kita meraihnya itu kan kita memimpikan dulu hal apa toh yang ingin kita capai itu apa sih, gitu. Contoh, misalkan saya pengen bahwa nanti di usia 40 tahun itu saya sudah bebas finansial. Saya sekarang kerja keras nih, usia misalkan saat ini 28 tahun. Saya kerja keras gitu kan, sampai 12 tahun lagi gitu ya. Habis itu saya tidak akan kerja keras, karena saya sudah membangun fondasi-fondasi atau bisnis-bisnis yang bisa berjalan sendiri. Jadi saya pengen menghabiskan waktu bersama keluarga misalkan, terus menghabiskan waktu untuk mengajar, menghabiskan waktu untuk berbagi, menghabiskan waktu untuk sharing-sharing dengan yang lain. Nah, itu adalah mimpi teman-teman. Nah, itu salah satu mimpi. Misalkan yang kedua adalah saya pengen banget nih punya rumah yang besar banget gitu ya. Terus saya nyaman di situ sambil mantau bisnis-bisnis saya lewat situ. Itu juga bisa seperti itu. Atau saya pengen punya nih pabrik yang besar banget sehingga saya bisa mempekerjakan ribuan karyawan gitu. Itu juga bisa. Jadi terserah teman-teman, namanya mimpi itu kan bebas ya. Teman-teman bisa menentukan apapun mimpi teman-teman. Yang penting itu masuk akal teman-teman menurut saya. Jadi sangat mungkin untuk kita mengarah ke sana gitu loh. Kalau misalkan contoh mimpi yang saya anggap nggak mungkin ya, misalkan contoh 40 tahun saya dengan usaha ini saya pengen jalan-jalan ke bulan gitu kan, atau apalah yang jauh dari jangkauan atau ruang lingkup saya gitu ya. Tapi kalau teman-teman meyakini hal itu ya semoga aja, karena kalau dream ya atau mimpi itu adalah kembali ke kemantapan hati kita, arahan kita itu mau kemana, kemantapan hati kita itu mau seperti apa gitu ya. Jadi yang pertama adalah mimpi besar kita itu apa, tentukan dan catat dalam diri kita sendiri. Terus yang berikutnya adalah bikin target per waktu teman-teman ya, bikin target per waktu. Jadi teman-teman harus membuat atau memiliki target misalkan mingguan atau bulanan atau per 10 hari. Target itu bisa berupa output barang atau omset. Contoh misalkan saya usaha konveksi, targetnya adalah 100 juta misalkan per bulan, atau 300 juta atau 500 juta atau 1M. Itu terserah teman-teman mau ngasih targetnya berapa. Tapi yang penting sekali lagi itu menurut saya adalah kasih target yang masuk akal saat ini berdasarkan kapasitas dan relasi kita. Jangan misalkan saya saat ini pengen punya target bulanan itu adalah 2M, ya jauh gitu loh. Padahal kemampuan tim saya secara personal, secara tim inti kita sendiri itu jauh dari itu. Walaupun ditambah relasi juga itu terlalu jauh angkanya. Jadi kasih yang real tapi di atasnya gitu loh. Jangkauannya itu di atas kondisi kita tapi nggak jauh-jauh. Jadi biar kita ngejarnya masuk akal gitu ya. Dari dulu saya selalu membuat target seperti itu sehingga ada semangat ya, ada semangat. Tapi kalau kita ngasih targetnya itu yang nggak masuk akal, justru nanti tidak semangat ya, karena kok jauh terus gitu loh, kok meleset terus dari target. Karena mencapai target itu mendapatkan semangat baru. Jadi ketika kita membuat target dan kita mencapainya, itu kita mendapatkan semangat baru dari apa yang kita capai gitu ya.
Terus yang berikutnya adalah membangun kenyamanan, teman-teman ya. Apa sih membangun kenyamanan itu? Membangun kenyamanan adalah kita kan bekerja nih. Tentulah kita memiliki area kerja atau ruang lingkup kita bekerja. Di sini saya dari dulu sampai sekarang suka membuat kenyamanan terhadap tempat kerja saya sendiri. Dari dulu misalkan tahun 2012 nih, saya awal mulai usaha itu 2012. Terus saya mencoba membangun hanya sekedar meja kerja kecil gitu kan. Meja kerja kecil itu udah saya tata senyaman saya gitu ya. Silahkan teman-teman bikin nyaman tempat kerja teman-teman sendiri gitu ya. Jadi ketika kalian bekerja itu rasanya enak, rasanya nggak kayak kerja ya, kayak nyaman tapi otak buat mikir itu enak gitu loh. Tapi jangan sampai kita terlalu nyaman sehingga kita malas ngapa-ngapain, terus akhirnya cuman duduk di situ terus gitu ya. Ruang kerja kita juga nyamankan tempat usaha kita teman-teman. Jadi kita kan punya tempat usaha pasti. Nah di situ kita buat nyaman. Misalkan kebersihan harus dijaga ya. Misalnya ada orang yang memang tugasnya bersih-bersih, terus dapur, tempat makan dan lain sebagainya itu dibuat rapi gitu ya. Nah itu kan menyamankan diri kita sendiri dan juga semua karyawan yang kita miliki. Jadi memang membangun kenyamanan itu penting banget, karena ketika kita nyaman, kita berpikir itu jadi tenang, jadi nggak kemerungsung, jadi lebih fokus lah gitu ya. Terus yang berikutnya adalah sharing ya. Nah ini saya rasain banget nih dulu nih, karena memang dari 2012 sampai 2021 saya membangun bisnis ya, sampai sekarang pun masih membangun ya. Itu memang ada waktu dimana keadaan kita itu drop itu bukan kesehatannya, tapi mental bisnisnya itu drop. Bisa jadi karena ada masalah dalam bisnis. Misalkan nih contoh nih, produk kita bikin suatu produk pesanan ternyata reject itu kan dulu ya waktu bisnis awal itu kan uang itu sangat ya, walaupun sampai sekarang sangat berarti ya, tapi bedanya tuh kalau dulu itu misalkan contoh 1 juta gitu ya, 1 juta reject 1 juta itu waduh kayak pusing banget gitu loh. Kadang hal seperti itu membuat mental kita turun ya. Ada juga selain faktor seperti itu juga faktor misalkan SDM. Nah, SDM yang sulit dikontrol misalkan. Nah, itu juga bisa kok. Aku punya SDM kok sulit banget ya. Misalkan kita ditipu, misalkan dikasih tahu kok sulit. Nah, itu kan kadang membuat kita nggak semangat gitu ya. Nah, hal seperti itu kita perlu sharing ke pelaku bisnis, kalau bisa yang sama, yang sejenis. Tapi kalau tidak pun nggak masalah. Kita sharing kenapa ya kok usahaku seperti ini, gimana usahamu. Pada saat seperti itu saya sering banget menemukan semangat baru. Akhirnya semangat saya itu tercharge gitu loh, kecharge sehingga hari berikutnya itu sangat-sangat termotivasi untuk aku bisa mengatasi masalah ini gitu ya. Jadi teman-teman pun pasti bisa ya, ketika ada masalah intinya jangan menyerah ya, karena masalah itu bukanlah akhir dari segalanya. Sehingga ketika teman-teman ada masalah itu harus berpikir positif bahwa oh ini adalah tantangan untuk saya menyelesaikan level ini gitu ya. Ketika masalah-masalah itu kita anggap sebagai soal, ketika kita bisa menyelesaikan soal-soal itu, kita akan naik ke level yang berikutnya. Tapi dengan sharing itu sangat-sangat membantu, karena bisa jadi masalah itu dialami juga oleh orang lain dan orang lain sudah menemukan cara mengatasinya. Mungkin itu saja yang ingin saya share ya. Jadi teman-teman harus selalu semangat ya untuk membangun bisnisnya, harus selalu menjaga semangatnya untuk membangun bisnis yang sedang dirintis saat ini, apapun itu. Yang penting ditekuni teman-teman ya, ditekuni, ditelateni, insya Allah mungkin jadi jalan rezeki untuk kita dan orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.